kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami begitu bersuka cita, kami boleh mengenal Engkau, Juru Selamat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, buat setiap yang boleh terjadi dalam kehidupan kami tahu semuanya baik buat kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, semua hanya bagi nama-Mu, semua hanya bagi kemuliaan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Sama-sama kita siap memuji Tuhan, ada amin? Amin. Haleluya. Woo! Tuhan Yesus, kami begitu bersuka cita, kami begitu mengucap syukur Tuhan. Hari ini Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap jiwa kami mau menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan hadirat-Mu selalu ada bersama dengan kami. Kami tahu Engkau selalu memegang tangan setiap kami. Gak ada lagi yang bisa kami lakukan selain memuji-Mu, menyembah-Mu. Thank you Lord Jesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan,
Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Amin. Hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama kita sembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami mau senangkan hayat ditinggikan. Kerinduan kami hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kami Bapa hanya bagi nama
Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan, kasih setia, kebaikan, rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami, sepanjang minggu yang kami lewati dan bahkan minggu-minggu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih buat semua hal yang sudah Engkau berikan. Kami sungguh mengucap syukur. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami apa yang firman-Mu mau kami lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya akan meneruskan kembali kisah Yusuf anak dari Yakub, dan saat ini kita memasuki bagian yang keempat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mempelajari, saya mengajak kita semua untuk membaca dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, ya. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku." Ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Ya, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat yang 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Di sini kita bisa melihat bahwa ada jeda waktu antara ayat 6 dan 7, ya, yang tidak diketahui berapa lama waktunya. Kemudian bisa dalam hitungan beberapa bulan hingga hitungan tahun. Namun yang jelas adalah ada jeda waktu yang cukup, di mana istri Potifar memperhatikan gerak-gerik Yusuf, sehingga akhirnya membuat istri Potifar ini tertarik dengan Yusuf, yang padahal pada saat itu berusia sekitar 17 tahun, ya, berusia sekitar 17 tahun saat itu. Jadi Yusuf dapat dikatakan masih remaja atau beranjak ke pemuda. Sekalipun di dalam Alkitab tidak diceritakan mengenai fisik atau paras daripada istri Potifar ini, namun ya, saya mengajak kita membayangkan bahwa perempuan ini adalah seorang istri dari pejabat di istana Firaun, yang mana ketika itu Mesir adalah pusat kebudayaan dunia. Maka ya, pembaca masa kini ya bisa membayangkan bahwa karena Potifar bukanlah orang sembarangan, maka istrinya juga bukan orang yang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Pastilah Potifar akan memilih istri yang secara fisik cantik dan juga memiliki tubuh yang ideal. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudaraku adalah mengapa istri Potifar ini bisa tertarik kepada seorang remaja atau pemuda yang juga seorang budak. Jadi dua hal. Satu adalah dia seorang remaja atau pemuda, yang kedua adalah seorang budak. Apakah serendah itu moral dan harga diri dari istri pejabat di istana Firaun ini? Kalau kita bayangkan ya, bahwa Potifar ini adalah salah satu petinggi di istana Firaun, maka pastilah ya Potifar ini ya memiliki banyak kesibukan yang merupakan tuntutan dan tanggung jawabnya sebagai salah satu petinggi di istana. Maka tentu saja waktu yang ia miliki tidaklah banyak dihabiskan dengan istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini terlihat bahwa ada rasa kesepian ya bagi istri Potifar yang cukup banyak waktu untuk berada di rumah. Sementara Potifar banyak menghabiskan waktunya di istana Firaun. Kalau boleh kita bayangkan ya, bahwa istri Potifar ini juga punya
kekayaan, memiliki kekayaan dan juga akses yang luas di kalangan petinggi istana dan pembesar di istana Mesir. Maka pastilah istri Potifar dapat melakukan banyak hal, Bapak Ibu Saudaraku, termasuk melakukan hal asusila dengan para pria lain untuk mengusir rasa kesepian yang dihadapinya. Nah, dalam pemikiran saya ya mengenai hal ini ya, kalau pemikiran ini benar, maka usaha daripada istri Potifar ini untuk mendekati Yusuf bukanlah hal yang pertama kali dia lakukan. Melainkan si istri Potifar ini juga telah melakukan kepada banyak pria. Karena memang kehidupan di masa itu ya, perzinahan merupakan hal yang cukup umum terjadi. Kita ingat kisah Sodom dan Gomora yang dibinasakan Tuhan. Karena salah satu tindakan mereka adalah perzinahan yang di luar nalar manusia. Ya, bisa dibuka dalam Yudas 1 ayat 7. Jadi, karena Mesir bukanlah seperti kaum Israel, maka tindakan asusila adalah hal yang wajar bagi mereka di masa itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita bisa melihat bahwa istri Potifar yang telah memiliki pengalaman yang banyak dalam hal asusila, ya, ini menurut pemikiran saya ya, tidak mengherankan kalau dia juga tertarik dengan seorang remaja berusia 17 tahun. Baginya mungkin ini sebuah hal yang baru dan tantangan yang harus ditaklukkan. Nah, sampai di sini kita bisa belajar beberapa poin yang ada antara istri Potifar dan Yusuf. Yang pertama, istri Potifar memiliki kehidupan yang begitu hitam pekat karena apa? Hal asusila. Dan baginya adalah hal yang wajar dan biasa. Ia tidak mengenal Allah yang hidup sehingga ia tidak memiliki rasa takut apapun terhadap dosa. Dan semua hal asusila pastilah ia sudah pernah ia lakukan. Yang kedua, Yusuf adalah seorang remaja yang dididik untuk takut akan Allah Yahweh. Sehingga sekalipun ia adalah seorang budak di rumah Potifar, ia tetap mempercayai bahwa Allah Yahweh yang dipercaya oleh Allahnya, ya, ayahnya Yakub, ya, kakeknya Ishak dan kakek buyutnya Abraham, bahwa Allah Yahweh tetap menyertai Yusuf kemanapun ia pergi. Apa yang kita dapat pelajari lagi? Istri Potifar merasakan kesendirian karena sering apa? Ditinggal oleh suaminya, Potifar, untuk bekerja di istana Firaun. Di sini kita melihat bahwa sekalipun istri Potifar adalah seorang yang kaya dan punya kedudukan, ternyata tidak menjamin kehidupan yang dimiliki adalah kehidupan yang baik dan bahagia. Sekalipun Yusuf sendirian sebagai budak ya di rumah Potifar, sekalipun ia tidak lagi bersama ayahnya Yakub, namun Yusuf tidak merasakan kesepian di hati dan hidupnya. Terbukti ya, ia menolak ajakan istri Potifar karena ia takut akan Tuhan. Ia takut akan Allah Yahweh. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat umum sisi dimanapun berada. Kalau seandainya saja Yusuf mengiyakan ajakan istri Potifar, maka sebenarnya Yusuf bisa memberikan alasan untuk membenarkan. Yusuf bisa saja mendapatkan alasan pembenaran bahwa ia seseorang yang ditolak oleh keluarganya. Itu yang pertama. Ia tidak lagi memiliki harapan dan masa depan. Jadi hal yang masuk akal ya, kalau misalnya ia menjadi simpanan dari istri Potifar. Karena pastilah semua kebutuhannya akan terpenuhi. Bahkan juga mungkin ia bisa lepas dari statusnya sebagai budak dan menjadi seseorang yang berhasil, seorang yang sukses di Mesir berkat kekuasaan dan pengaruh dari istri Potifar. Menariknya Bapak Ibu Saudaraku, Yusuf yang merupakan seorang remaja ini masih mempertahankan kehidupannya sekalipun ia seorang diri dan seorang budak di rumah Potifar. Secara fisik Yusuf memang benar-benar sendirian karena ia tidak bersama dengan keluarganya sama sekali. Namun secara rohani ia tidak merasakan kesendirian karena ada Allah Yahweh yang senantiasa bersamanya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Di sini kita melihat perbedaan yang sangat signifikan antara Yusuf dan istri Potifar. Jadi di sini kita bisa belajar suatu pelajaran yang sangat berharga, bahwa kita perlu menjadikan Allah sebagai pribadi ya yang hidup, sehingga anak-anak Tuhan tidak pernah merasakan kesepian atau loneliness. Rasa kesepian itu dapat membunuh pikiran dan logika,
seseorang hingga seseorang dapat melakukan ya berbagai macam kejahatan. Kenapa? Karena logikanya sudah tidak lagi bekerja dengan baik. Karena ia merasakan kesepian yang amat sangat. Bapak Ibu Saudaraku, rasa kesepian itu tidak sama dengan seseorang yang berada di tempat yang sepi, ya, atau ditinggalkan sendirian, atau berada pada kondisi seperti Yusuf yang dijual oleh saudaranya sendiri sebagai budak. Rasa kesepian adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki Allah di dalam hatinya. Katakan amin. Karena hanya Allah saja yang bisa mengisi kekosongan hati seseorang. Rasa kesepian ini bisa dialami oleh siapapun juga yang belum mengenal Allah dengan benar. Sekalipun ia adalah seorang yang sibuk dengan pekerjaan, memiliki kekayaan yang sangat besar, ataupun seseorang yang memiliki kemiskinan dan penderitaan. Semuanya dapat merasakan yang namanya kesepian atau loneliness. Bila mereka tidak memiliki pengenalan akan Allah yang hidup. Jadi rasa kesepian tanpa Allah inilah yang membuat seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan di luar nalar manusia. Seperti orang-orang Sodom dan Gomora yang tidak mengenal Allah yang benar. Sehingga mereka tidak memiliki rasa takut sama sekali kepada siapapun juga. Bahkan mereka juga bertindak dengan kejam terhadap sesama manusia. Maka di sini kita harus belajar bersama-sama bahwa anak-anak Tuhan haruslah memiliki pengertian dan pengenalan akan Tuhan serta takut akan Tuhan seperti Yusuf. Ayo kita baca dalam Kejadian 39 ayat 9. Kejadian 39 ayat 9. Yusuf mengatakan, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Wow. Hal inilah yang membuat Yusuf tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan dan norma-norma yang dianutnya. Kenapa? Karena ia takut akan Allah yang hidup. Kan amin. Ada hal yang luar biasa ketika Yusuf menghadapi cobaan selama beberapa waktu lamanya. Yaitu saat istri Potifar secara konstan terus membujuk Yusuf. Namun Yusuf juga secara konstan menolak ajaran istri Potifar untuk tidur dengannya. Kejadian 39 ayat 10 dikatakan begini, walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Tentu saja dalam hal ini istri Potifar berusaha melakukan approaching, pendekatan dengan berbagai macam cara. Apalagi ia sangat mungkin juga telah melakukan hal ini dengan banyak laki-laki lainnya. Namun walaupun usaha dari hari ke hari ya dengan bujukan rayuan yang luar biasa dari istri Potifar, ternyata tidak menggoyahkan sama sekali hati Yusuf. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, Yusuf memang seorang remaja atau pemuda yang luar biasa. Tidak banyak seorang remaja atau pemuda yang dapat menghadapi godaan, cobaan seperti Yusuf. Yusuf ketika itu tidak pernah berpikir untuk dapat keluar dari statusnya sebagai budak. Karena sekali ia menjadi budak, maka selamanya ia akan menjadi budak. Kondisi budak, definisi budak pada saat itu adalah seperti itu. Bila keadaannya sebagai budak dalam kesendirian dan memiliki pengalaman pahit dan menyakitkan dari saudara-saudaranya sendiri, lalu apalagi yang dipertahankan oleh Yusuf? Bukankah Yusuf bisa saja putus asa dan kemudian blame saudara-saudaranya? Bahkan Yusuf juga bisa menyalahkan Allah yang tidak melindunginya dari kejahatan saudara-saudaranya. Bukanlah kesalahan Yusuf kalau ia mendapatkan mimpi, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena bukan Yusuf yang membuat mimpi tersebut, melainkan Yusuf diberi mimpi, dan ketika diberi mimpi kemudian diceritakan kepada saudara-saudaranya. Lalu mengapa ia harus mengalami kejadian buruk, padahal bukan kesalahannya sama sekali? Sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, Yusuf tahu bahwa hidupnya seakan sudah selesai, bahwa hidupnya seakan telah habis, bahwa hidupnya seakan tidak memiliki harapan. Namun sekalipun demikian, Yusuf tidak pernah mengabaikan Allah yang menyertainya. Sekalipun ia tidak melihat Allah secara fisik, ataupun mendapatkan mimpi dari Allah bahwa Allah hadir menyertainya.
Yusuf sama sekali tidak menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata ada Tuhan yang senantiasa menyertainya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Karena itu, sekalipun kita mungkin hari ini sedang berada di dalam lembah kekelaman, kita menghadapi yang namanya padang gurun yang gersang. Saya mau katakan, jangan patah semangat. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya, percayalah bahwa Allah kita, bahwa Yesus Kristus memegang kendali atas hidup kita. Yesus senantiasa menyertai kita dan tidak pernah Yesus meninggalkan kita. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, mari berpegang terus pada perintah-perintah yang Tuhan sudah berikan. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan yang pasti, semuanya akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar dari kehidupan Yusuf hari ini, bahwa Yusuf tidak membuat alasan apapun juga untuk membenarkan dia berbuat dosa. Karena dia tahu bahwa dia tidak mau berbuat dosa terhadap Engkau. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak-Mu saat ini, dimanapun kami berada. Kami menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tahu bahwa hidup kami disertai oleh Tuhan. Tahu Tuhan dengan segala konsekuensi yang ada ketika kami terus bertahan di dalam takut akan Tuhan, maka hidup kami akan baik-baik saja. Sama seperti Engkau menyertai Yusuf, Engkau juga akan menyertai kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami akan berhenti menyalahkan keadaan. Kami berhenti menyalahkan Engkau. Kami berhenti menyalahkan manusia ketika kami sedang melewati proses di mana kami melewati lembah kekelaman, kami melewati padang gurun, karena kami percaya selama masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena itu, saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga yang kita cintai. Nikmati kebersamaan dengan keluarga yang kita cintai itu. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul.
kasih yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.